warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama Ustazah Neri Juliana. Ustazah mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang kita bahas hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, Ustazah akan memberi pengantar tentang sistem pergerakan pada makhluk hidup. Manusia dan hewan melakukan gerakan aktif, sedangkan tumbuhan melakukan gerakan pasif. Bagaimana kira-kira pergerakan tumbuhan? Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua, gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerakan yang terjadi akibat adanya rangsangan atau stimulus yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Misalnya, pada suatu tumbuhan terjadi perubahan kadar air sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut melakukan suatu pergerakan. Gerak esionom dibagi lagi menjadi tiga, gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerakan tumbuhan untuk menjauhi atau mendekati suatu rangsangan. Gerakan tropisme dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah gerakan fototropisme. Gerakan fototropisme adalah gerakan yang disebabkan karena adanya rangsangan cahaya matahari. Yang kedua, gerakan geotropisme. Gerakan geotropisme itu dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi. Yang ketiga adalah gerakan hidrotropisme. Gerakan hidrotropisme dipengaruhi oleh air. Yang keempat, gerakan kemotropisme. Gerakan kemotropisme adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh senyawa kimia. Tikmotropisme adalah gerakan yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan. Contoh dari gerak tropisme bisa dilihat pada gambar di samping ya. Selanjutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat pada tumbuhan karena dipengaruhi oleh suatu rangsangan atau stimulasi. Nah, gerak taksis ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak yang dipengaruhi karena ada senyawa kimia. Yang kedua adalah gerak fototaksis. Gerak fototaksis adalah gerak taksis pada tumbuhan dipengaruhi oleh adanya cahaya. Yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak berpindah tempat tanpa dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulan. Gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya adalah gerakan mekarnya bunga pada siang hari. Kemudian ada termonasti. Termonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Bunga tulip mekar pada saat suhu sedang naik. Ketiga, tikmonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan. Misalnya, gerakan pada tumbuhan putri malu. Yang keempat, gerak hidronasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Misalnya, pada saat kemarau, ada beberapa tumbuhan yang daunnya itu menggulung untuk mengurangi penguapan air. Selanjutnya adalah gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks ini adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor stimulan atau satu faktor rangsangan. Misalnya, proses membuka dan menutupnya stomata pada daun. Sekian materi pada hari ini, kita akhiri. Minggu depan kita akan bertemu lagi di materi sistem gerak pada hewan dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.